dendam yang tak mendasar. Akhirnya kalian datang juga. Sambut Julian dan langsung menggendong baby Al dari dalam strollernya. Ba. Sahut bayi 7 bulan itu, bibir mungil yang menggemaskan itu bergerak-gerak membuat Julian melepaskan senyum yang lebar. Satu hal yang tak pernah para karyawan kantor lihat dari diri Julian. Temenin papa kerja ya, biar papa makin semangat. Kata Julian. Ba. Kaki dan tangan bergerak-gerak, Julian anggap itu sebagai jawaban iya. Rinjani hanya menonton dan merasa bangga telah memiliki keduanya. Rinjani senang karena Julian selalu menunjukkan rasa sayangnya pada baby Al, di rumah maupun di luar rumah, tak ada beda. Kamu masak apa, Rin? Aku udah lapar banget nih, walaupun gak kelihatan isinya, tapi apa yang kamu bawa itu benar-benar menggugah selera. Tanya Julian pada Rinjani kali ini. Kesukaan kamu, Mas. Yang mana? Semua yang kamu masakan aku selalu suka? Godanya. Yang paling kamu suka? Mereka masih berbincang di depan lift sana tanpa mereka sadari kalau mereka diperhatikan orang-orang secara diam-diam. Julian menunjukkan sisi lain ketika bersama dengan anak dan istrinya. Julian selalu tersenyum, menunjukkan cinta dan kasih yang besar untuk keduanya. Bahkan cara Julian menatap baby Al dan Rinjani dengan cara Julian menatap para karyawan lain sangat jauh berbeda. Tak ada kehangatan untuk yang lain, kehangatan itu benar-benar hanya Julian persembahkan untuk anak dan istrinya. Ayo naik ke atas. Ajak Julian lalu kembali masuk ke dalam kabin lift. Kamu mau kemana barusan, Mas? Barusan kan kamu turun dari lantai atas. Tanya Rinjani yang tugasnya lebih ringan sekarang, hanya menenteng tas bekal sementara baby Al masih nyaman di gedongan Julian, strollernya juga Julian yang pegang. Aku turun ke labi ini buat nyambut kalian, tapi sedikit terlambat, seharusnya aku jemput mulai dari parkiran, malah ketemu di sini. Pintu lift tertutup dan mereka siap untuk diantarkan ke lantai atas tujuan mereka di mana ruangan para petinggi perusahaan berada. Ya ampun, segitunya ya papa. Al. Iya dong. Kalian ini tamu yang benar-benar penting. Harus disambut dan diperlakukan dengan sangat istimewa. Ana, tersanjung deh mama. Gimana sama kamu, Al? Baby Al melebarkan senyumnya sementara matanya menyipit tak lupa tangannya menghentak-hentak, gambaran kalau dia benar-benar senang ada di dalam situasi itu. Sayangnya potret manis itu tak lagi bisa dilihat orang-orang. Mereka masih belum bisa move on, mereka jadi penasaran. Begitu Julian dan anak istri masuk ke dalam lift, pintu tertutup, mereka seperti baru saja menonton film dan terputus karena iklan. Fix! Pak Julian itu tipe family man yang bisa jadi es batu di hadapan orang-orang. Fix, pria tipe itu adalah pria idaman para wanita. Selain sikapnya, yang lainnya juga sangat menunjang. Nyaris nggak ada celah sedikit pun. Setuju banget. Dia itu definisi sempurna. Dahlah remahan rengginang mending gak usah mikir yang aneh-aneh. Istrinya cantik, bukan saingan buat kita. Cantik sih cantik, tapi gayanya biasa aja. Harusnya sih minimal nenteng tas ratusan juta. Di antara yang memuji, masih ada saja yang mencibir. Dia adalah kaum yang menjadikan barang mahal dan branded sebagai barometer kekayaan seseorang. Barang mahal nggak bisa jadi tolak ukur sis. Ada juga kok, artis selebgram yang OOTD terus gembar-gembor harga outfitnya sampai miliaran. Kalau nggak pantas ya tetap aja nggak pantas kayak orang-orangan sawah. Haha. Gue tahu sih siapa yang lo maksud. Pasti selebgram yang merasa paling-paling itu kan? Ah, emang si paling dia mah. Gak usah sebutin nama ya, ntar aku malah dihujat sama buzzer-buzzernya. Haha! Para wanita, jika sudah mengobrol, bisa dipastikan kalau obrolan mereka akan melebar kemana-mana. Tapi di antara mereka memang ada yang rela, ada juga ada yang tak rela dengan posisi Rinjani saat ini. Rinjani tak mendengar pro kontra yang terjadi di antara karyawan suaminya. Andai saja Rinjani mendengar, bukan tak mungkin kalau Rinjani akan terpengaruh. Bukan tak mungkin juga kalau Rinjani akan merasa down. Tapi,
Walaupun sudah menjadi istri seorang CEO, Rinjani tak banyak mengubah pribadi dan penampilannya. Dia masih menjadi Rinjani yang dulu, tak juga meninggalkan bisnis catering yang sudah ia bangun sejak masih lajang. Dia tetap Rinjani yang sama seperti Rinjani yang pertama kali Julian kenal. Setelah kecelakaan mengerikan 7 bulan yang lalu, Anita memang lepas dari maut tapi ia dinyatakan akan mengalami kelumpuhan seumur hidup. Dia rutin menjalani terapi untuk memperpanjang kesempatan untuk hidup saja. Spinal cord injury merusak jaringan syaraf tulang belakang secara total, prosedur operasi pun belum bisa memberi solusi untuk mengembalikan Anita seperti sedia kala. Sayangnya, setelah diberi teguran dengan kecelakaan mengerikan, Anita masih beranggapan kalau mindsetnya tentang Julian dan Farhana adalah sebuah kebenaran yang ingin terus ia pertahankan. Sudah menjadi orang yang tak berdaya secara fisik pun, dia masih berpikir untuk menjodohkan Farhana pada Julian walaupun perjuangannya itu tak pernah menunjukkan hasil apapun. Nyatanya, Farhana tetap mendapatkan sang. Farhana tak pernah sedikit pun mampu menyentuh hati Julian lagi. "Oh, kamu lagi di Singapura?" Anita dan Farhana sedang berbincang lewat video call. Mereka memanglah teman yang saling support dalam segala hal, termasuk saling support dalam keburukan. Buktinya, Anita masih saja berpikiran untuk menyatukan lagi Julian dan Farhana. "Iya nih, kantor pusat perusahaanku kan emang ada di sini. Sekarang lagi sibuk-sibuknya, jadi rencana liburan kelak masih berbentuk wacana. Aku benar-benar belum dapat jadwal pastinya. It's okay. Semangat terus ya Mami, hebat!" Puji Anita. "Kamu juga, Ned. Semangat ya." "Ya harus tetap semangat sih walaupun nasibku kayak digantung. Hidup nyusahin, nungguin mati malah nggak mati-mati." "Hus, kamu nggak bolehlah ngomong kayak gitu, Ned. Tuhan tuh masih sayang sama kamu. Kamu masih punya kesempatan buat bersenang-senang. Kayaknya sih, ini semua karena keinginanku belum terwujud, makanya Tuhan belum juga jemput aku dari dunia ini." Ned. Udah. Kamu juga tahu, Far. Sebelum mati, aku tuh mau kamu bahagia. Dan yang aku tahu, kebahagiaan terbesar kamu tuh cuma Julian. Mungkin kalau itu udah terwujud, aku bisa pulang dengan tenang. Farhana sekarang hanya bisa tersenyum miris. Ternyata obsesi Anita memang sudah segila itu. Walaupun Farhana merasa memiliki support yang luar biasa untuk bisa meraih hati Julian lagi, tapi di satu sisi, ia tak bisa membiarkan Anita terus-terusan berpikir seperti itu. Ruby buatin gambar buat kamu loh. Nanti aku lihatin gambarnya ke kamu ya. Dia udah makin jago gambar loh." Farhana langsung mengalihkan topik obrolan agar Anita tidak terus membahas soal itu. Anita hanya tersenyum hampa. Tapi dalam hati masih ada dendam untuk Rinjani, padahal pada kenyataannya Rinjani tak pernah sekalipun menyakiti Anita. Dendam Anita benar-benar dendam yang tidak mendasar. "CEO itu milikku. Dari berbagai makanan lezat yang ada di dunia ini, masakan rumahan adalah salah satu juaranya, apalagi jika yang memasak adalah istri tercinta." "Aduh, Al, ini bukan di rumah lo. Kamu duduk manis saja ya, masa mau guling-guling di sini? Di sini nggak ada matras." Rinjani kewalahan. Al sudah mulai aktif merangkak, sofa saja tak cukup menjadi ruang geraknya. Tangan Al juga semakin aktif meraih apapun yang ada di dekatnya. "Papa akan nyuruh seseorang buat beli matras sekarang, sekalian sama mainan juga." "Oke." Julian gercep dan langsung akan memerintahkan seseorang untuk membeli matras yang dibutuhkan. "Gak usah, Mas. Kami kan gak akan lama di sini. Lagian kan kamu harus lanjut kerja. Nanti kami bisa bikin konsentrasi kamu ambiar lo." "Ya bisa aja gitu, tapi aku gak peduli." Julian mengecup pipi Rinjani. Kecupan yang sudah sangat biasa Julian lakukan secara spontan. "Makannya udah selesai, Mas?" tanya Rinjani dan melihat Julian sudah menghabiskan semua isi kotak makan tanpa sisa. "Udah dong, gak bersisa, bahkan nyaris gak ada bulir nasi yang nyisa," jawab Julian dengan bangga. "Wah, Papa pinter.
Bagus buat dicontoh sama Al. Makan sampai habis. Pertahankan ya, Pah, biar nanti aku juga ikutin Papa. Canda Rinjani. Iya dong, harus dihabiskan. Makanan enak mana boleh disisa-sisain. Mereka saling bertukar senyum, saling bertukar sanjungan dan tak ada kata bosan untuk hal itu. Ya udah nih, tolong awasi Al ya, Mas. Aku mau beresin dulu. Setengah jam lagi, kami mau ke catering. Oke. Julian gantian menjaga baby Al yang ingin terus turun dari kursi, bermain-main dengan strollernya. Sementara Rinjani segera membereskan bekas makan suaminya. Ayo kita lihat Hot Wheel beneran dari sini, Al. Julian menggendong baby Al lalu membawanya ke dekat dinding kaca yang merupakan dinding kaca tebal yang sudah biasa digunakan oleh gedung-gedung besar sehingga bisa melihat pemandangan keluar gedung. Dari sana, mereka bisa melihat jalanan yang selalu ramai. Mobil-mobil dan motor yang berlalu lalang menjadi nampak kecil, jadi seperti mobil mainan yang berlalu lalang ke sana kemari. Papa! Papa! Al tidak bisa jelas melihatnya, tapi dia terus berceloteh sambil menepuk-nepuk dinding kaca tebal itu. Apa, Nak? Sering-sering kesini ya? Kamu benar-benar bikin jam-jam Papa yang suntuk jadi bersemangat lagi. Rinjani hanya senyum-senyum mendengar dialog di antara Julian dan celoteh baby Al. Mereka terlihat sangat akrab, bonding mereka terbangun dengan sangat baik sejak dini, seperti gambaran para ayah dan anak pada umumnya. Rinjani mensyukuri itu karena di balik kesibukannya, Julian selalu memprioritaskan keluarga. Tok-tok, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Entah siapa itu, tapi yang pasti Julian merasa terganggu walaupun jam istirahat makan siang sudah berakhir. Ada yang ngetuk pintu, Mas. Biar aku yang bukain ya. Kata Rinjani lalu bangkit dan berjalan ke arah pintu. Padahal, Julian cukup berseru masuk. Tak perlu repot-repot membukakan pintu, tapi Rinjani ingin membukakan pintu itu. Julian mengabaikan ketukan pintu itu, sementara Rinjani sudah meraih pintu itu lalu membukakannya. Yuniar sudah standby di depan pintu, berdiri dengan sikap sok cantik dan dia kecewa saat yang membukakan pintu adalah Rinjani. Siapa nih cewek? Pikirnya, Yuniar baru pertama kali bertemu Rinjani, sama seperti para karyawan lainnya. Rinjani malah merasa ragu pada sosok Yuniar. Dandannya seksi dan menor, sangat tidak pantas untuk dijadikan outfit ngantor. Ini nih yang selalu aku takutkan, dimanapun suamiku berada. Batin Rinjani dan Rinjani langsung memajang wajah sebal di hadapan sekretaris genit itu. Ada perlu apa? Tanya Rinjani dengan sikap judes. Saya mau ketemu sama Pak Julian buat menyampaikan beberapa laporan dari Pak Hasan. Julian mendengar suara itu, Julian juga sebenarnya malas berhadapan dengan orang seperti Yuniar. Pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan dan ujungnya akan menimbulkan fitnah. Julian berjalan mendekat ke arah pintu sambil menggendong baby Al. Yuniar cukup kaget dan deg-degan. Kamu kirim aja salinannya via email ya. Nanti saya cek sendiri. Ucap Julian dengan tegas. Yuniar jadi kecewa, karena tak bisa memanfaatkan kesempatan untuk bisa berinteraksi lebih intens dengan Julian. Sementara Rinjani bisa tersenyum lebar dan bisa membaca kalau Yuniar kecewa akan hal itu. Awas ya kau ulat bulu. Jangan coba-coba ngegoda Pak CEO. CEO ini mutlak milik kami. Milik aku dan milik anakku. Batin Rinjani lalu tersenyum sinis pada Yuniar yang masih terlihat kecewa. Rebahan di atas sofa bed sambil menonton pertandingan basket di layar televisi adalah kegiatan santai Julian akhir-akhir ini. Al, sini dong, temenin Papa. Seru Julian ke arah kamar baby Al. Rupanya dia ingin ditemani oleh jagoan kecilnya. Iya bentar, Pah. Lagi ganti popo nih. Suara Rinjani menyahut. Karena tak sabaran ingin segera menggendong, Julian memilih untuk menghampiri ke arah kamar itu, kamar yang dulu ditempati oleh Rinjani sebelum mereka memutuskan untuk sekamar bersama. Duh, Al, sekarang ganti popok aja tuh susah banget. Keluh Rinjani,
Semakin bertambah bulan, Baby Al memang semakin aktif. Walaupun belum bisa berjalan apalagi lari-lari, tapi sudah cukup membuat sang mama kewalahan. Yakin masih nggak mau pakai jasa babysitter, Rin? Tanya Julian yang tahu-tahu sudah berdiri di samping Rinjani. Yakin, Mas? Aku bisa kok. Beneran bisa. Jawab Rinjani dengan yakin. Tapi kayaknya kita udah waktunya pindah ke rumah yang lebih besar. Entahlah, Rinjani setuju tak setuju. Seiring berjalannya waktu, Baby Al akan semakin tumbuh besar, pasti butuh ruang gerak yang lebih luas. Belum lagi jika nanti Rinjani hamil lagi, akan nambah personil rumah pastinya, butuh rumah yang kamarnya banyak. Tapi, rumah yang ditempati sekarang adalah rumah yang sangat nyaman walaupun bukan rumah yang megah. Ditambah lagi, rumah itu adalah rumah yang menjadi awal cinta Julian dan Rinjani bersemi. Rasanya tak rela meninggalkannya begitu saja. Kok malah diam aja? Apa yang kamu pertimbangkan, sayang? Julian memeluk Rinjani dari belakang. Kasih sayang dan hasrat langsung menjalar ke sekujur tubuh Rinjani. Entahlah, Mas. Aku sih pengen di sini terus. Akui Rinjani. Aku juga. Tapi, bentar lagi Altu makin besar. Lari-lari, mungkin juga kita akan segera merencanakan anak kedua. Kita butuh rumah yang lebih besar, yang kamarnya banyak, yang halamannya luas, yang nggak harus kayak rumah Papa Rudi juga sih, seenggaknya lebih dari yang kita tempati sekarang. Iya sih. Udah selesai kan? Ayo temenin Papa nonton Om Iqbal. Setelah Baby Al selesai didandani, Julian langsung saja menggendongnya dan tak cukup lama memberi pelukan untuk istrinya. Sekarang meluknya bentar banget, Mama beneran kalah sayang sama kamu, Al. Seloroh Rinjani, tidak serius dan hanya sekedar gurauan saja. Nanti larut malam, sayang. Kalau sekarang jamnya Al dulu. Bisik Julian dengan nada menggoda. Rinjani hanya tersenyum. Dia mengikuti langkah suami yang tak mau berhenti mengecupi dan mengendus bau khas bayi yang memang membuat candu. Mereka duduk bersama di sofa bed itu. Tempat favorit Julian dan Rinjani sepanjang menempati rumah itu bersama-sama. Mereka bisa melakukan banyak hal di sana. Menonton, bersantai, bercerita sampai bercinta sekalipun. Cantik